Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas apa yang sudah kalian kerjakan kemarin pada hari Senin di Google Classroom, yaitu pilihan ganda halaman 29 sampai halaman 31 sampai 25. Kalian boleh buka LKS-nya sambil kita bahas sama-sama materi yang sudah kita kerjakan kemarin ya. Baik, kita mulai. Nomor 1 adalah berikut yang termasuk rukun tayamum. Kita udah bahas kemarin di video sebelumnya ya, bagaimana tayamum itu. Rukunnya niat, mengusap telinga, mengusap kepala, mengusap kedua kaki. Kemarin gimana praktek tayamum? Ya kan, dua tangan pukulkan ke tanah atau ke debu, terus tangan muka satu tangan. Setelah itu ambil lagi, titiup baru tangan, ya kan. Jadi kayak gitu. Berarti tidak ada mengusap telinga, tidak ada mengusap kepala, apalagi kedua kaki. Jawabannya adalah niat. A. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI, air susu ibu, termasuk jenis najis, hukmiyah, ainiyah, mutawasitoh, mukhofafah. Nah, sudah dijelaskan di video pemain sebelumnya kalau bayi laki-laki ya, ini bayi laki-laki khusus yang sudah yang belum meminum apapun selain ASI dari ibunya, itu cukup dipercikan saja ya, dibilas biasa gitu kan. Tergolong najis mukhofafah, najis ringan. Beda dengan anak perempuan. Sama-sama bayinya umurnya sama, kalau dia perempuan itu harus dikucek-kucek. Kalau perempuan misalnya gini, kalian punya adik kecil, satu laki-laki satu perempuan, tapi misalnya perempuan lah, itu kalau nyuci pakaiannya hasil kena ompolnya itu harus dikucek-kucek, harus dibersihin betul-betul. Beda dengan kalau anak laki-laki, cuma disiram-siram saja sudah bisa suci, dikatakan kayak gitu. Tergolong najis mukhofafah, najis ringan. Itu kalau bayi laki-laki. Ini hadisnya, yuksilu mimbaulil jaroyati wa yurasu mimbaulil gulami. Jika terkena kencing anak perempuan lainnya, harus dibasuh atau dicuci. Nah, tadi yang katakan kalau perempuan harus dibasuh. Sedangkan apabila terkena kencing anak laki-laki, cukup disiram atau dipercikin air padanya. Nggak perlu dikucek-kucek ya kalau yang laki-laki. Kalau perempuan wajib. Itu beda ya. Karena dari gen beda, dari gennya beda, dari sananya kayak hukumnya kayak gitu. Dan kalau kami pernah coba mencium baunya, bau air seninya itu yang anak bayi laki-laki sama bayi perempuan itu yang beda. Lebih menyengat baunya kencing bayi perempuan, lebih menyengat baunya. Kalau laki-laki nggak begitu menyengat, walaupun sama-sama baru ASI minumnya. Nomor 3, berdasarkan syariat Islam, hadas digolongkan menjadi dua macam, yaitu mutawasito dan mukhofafah, mugholado dan mutawasito, besar dan kecil, ainiyah, hukmiyah. Kalau berdasarkan syariat Islam berarti ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau mutawasito, mukhofafah, mugholado itu 3 jenis golongan tingkat beratnya najis. Ini ada mukhofafah, mutawasito dan mugholado, ringan, tengah-tengah dan berat. 4. Perhatikan data berikut. 1. Air liur anjing. 2. Kotoran kambing. 3. Air liur babi. 4. Darah. Mana najis tersebut yang harus dibersihkan dengan tanah dan debu? Di ayat yang lain pamin terangkan bahasanya termasuk ini berarti najis mugholado, najis berat, atau najis mukhofafah, najis mutawasito, najis ini tengah-tengah ya. Kalau ini berarti air liur anjing dan air liur babi. Ini harus dikasihkan tanah dan debu baru bisa dikatakan dia itu suci. Setelah itu nggak bisa. Ketika tidak ada air, tayamum boleh dilakukan oleh orang yang hendak melakukan zakat, puasa, sholat, haji. Jelas ya, sholat. Kaki Pak Anton menginjak kotoran ayam di jalan. Cara mensucikan yang benar adalah memercikan air pada kotoran tersebut, membasuh kotoran sampai hilang wujud, bau dan rasanya, membasuh 7 kali salah satunya dengan debu,
dilap dengan kain basah. Ayo apa? Membasuh kotoran sampai hilang wujud, bau, dan rasanya. Misalnya kena tangan kita, misalnya gini kan, kena kotoran ayam, kita bersihin nih, masih bau, bersihin lagi. Atau misalnya warnanya masih ada kayak lendir-lendirnya gitu kan, bersihin lagi, berarti belum suci. Tapi kalau sudah hilang, bau udah nggak ada, udah nggak kelihatan kotor bendanya di situ, berarti sudah suci. Kalau belum masih bau, berarti masih najis. Kayak gitu masih najis ya. Pak Indra menggunakan air mutlak untuk bersuci. Hukum menggunakan air tersebut dalam toharo adalah tidak dapat mensucikan, suci dan dapat menyucikan, suci tetapi tidak dapat menyucikan, tidak sah digunakan untuk bersuci. Kita udah bahas kemarin ada beberapa jenis air ya yang dapat mensucikan. Itu ada, nah ini ada 3-4 jenis: mutlak, air mustakmal, air musamma, dan air mutanajis. Nah kalau mutlak ini airnya suci dan mensucikan. Kalau dalam bak kamar mandi itu, kalau dalam hadis yang lain kami pernah mendengar tuh adalah 1 kolah atau kira-kira 1000 liter itu baru bisa suci mensucikan. Tapi kalau cuman di kamar mandi cuma ada cuma ada ember kecil, itu suci cuman tidak bisa mensucikan kecuali kalau airnya ngalir terus. Tapi kalau baknya gede ya kan, itu bisa suci dan mensucikan. Kasus ini berarti dia suci dan mensucikan. Jadi makanya Pak Min kalau kadang-kadang lagi keluar kota, mampir ke toilet di toilet umum, bisa di pom bensin kayak gitu, itu Pak Min nggak langsung misalnya mau buang air kecil nggak langsung bar kecil, tapi Pak Min penuhin dulu ember itu. Biasanya kan cuma ember doang ya, ember kecil gitu kan. Pak Min penuhin embernya dulu, terus Pak Min ambil airnya, guyur semua dinding-dindingnya, yang kanan, kiri, belakang semua diguyur. Sudah yakin airnya najisnya turun semua, baru Pak Min buka celana, terus kencing di situ. Kalau sebelum itu Pak Min nggak berani, ngeri kena tempel najisnya, malah nggak sah sholat kita kan, rugi kan. Jadi boleh misalnya cuman ember kecil, cuman airnya ngalir, kerannya buka biar airnya ngalir, tumpah-tumpah itu nggak apa, itu suci. Tapi kalau airnya cuma segitu doang, terus kita cuman laki-laki biasanya buka celana, berdiri, lempar ngucur ke toiletnya, terus ciprati kemana-mana, kena celana, kena sholat, gak diterima sholat kalian, rugi. Hati-hati ya, terutama laki-laki, perempuan juga sama. 8. Air dalam bak yang telah kemasukan kotoran tikus bila digunakan bersuci hukumnya, ini bak nih, kita lihat nih, ada kotoran tikusnya, ada kotoran ada kotoran lah situ, merubah bau, merubah warna dan rasa, itu najis. Di sini hukumnya tidak sah, mubah, makruh, tidak sah. Kita lihat nih, misalnya atau gampangnya kita main, kita lihat sungainya awalnya jernih, terus airnya asat atau airnya kering, dangkal, terus di situ udah berubah warnanya, berubah baunya. Kalau dirasa berubah, itu berarti tidak bisa mensucikan, itu najis. 9. Perhatikan data berikut, meratakan air ke seluruh tubuh, membaca basmalah, niat, menggunakan sabun, dan tertib. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk rukun mandi jenabah adalah mandi jenabah itu mandi besar. Kalau yang laki-laki kalau sudah bermimpi basah, mimpi terus mengeluarkan sperma, itu wajib mandi jenabah. Atau perempuan yang sudah haid, ketika sudah bersih, suci, dia juga wajib melakukan mandi jenabah. Ini yang di sini katakan bahwasanya yang termasuk rukun mandi jenabah adalah 1, 3, dan 5. Meratakan air ke seluruh tubuh, betul, niat, dan tertib. Nggak perlu pakai sabun juga, nggak perlu baca basmalah gitu. Karena kita di kamar mandi sebenarnya nggak boleh kita baca kalimat-kalimat talbiyah di kamar mandi, itu nggak boleh. Bismillah, auzubillah, lagi mandi dengar suara astagfirullah, nggak boleh di kamar mandi, soalnya nggak sopan ya. Hukum mandi sesudah memandikan jenazah adalah
makruh, sunnah, wajib, mubah. Jadi kalau biasanya Pak Amin juga sering atau pernah ikut memandikan jenazah ya. Jadi ada orang meninggal dunia di masjid, Pak Amin ke masjid ikut nimbrung mandiin waktu itu kakeknya Pak Amin. Nah setelah selesai memandikan jenazah, setelah dibungkus, nah Pak Amin tuh langsung mandi. Ya harapannya mandi jenabah juga, menghindarkan dari hadas-hadas kan, siapa tahu Pak Amin kecipratan gitu-gitu kan. Nah itu harus mandi jenabah, hukumnya sunnah, boleh. Tapi kalau kita ngerasa nggak kena najis ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau Pak Amin pribadi wajib kalau Pak Amin pribadi. Cuma di sini jawabannya sunnah. 11. Setelah sholat tahajud, Junaidi tertidur kembali sampai sholat subuh. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan sepertiga malam ya. Jadi setelah kita tidur, bangun, itu namanya sholat tahajud. Tapi kalau sebelum kita tidur, setelah isya, sebelum kita tidur itu namanya sholat malam, beda. Nah dia mengerjakan setelah sholat tahajud, mungkin jam 3 dia bangun, terus dia tidur lagi. Sebelum sholat subuh, maka dia harus mandi wajib, tayamum, wudhu kembali, tidak perlu wudhu. Harus wudhu, karena wudhu dia batal. Yang membatalkan wudhu yang pertama adalah mungkin yang pertama buang gas atau kentut, itu jelas. Salah satunya termasuk adalah tidur, itu juga membatalkan wudhu kita. 12. Nada menggendong adik laki-lakinya yang baru berusia 3 bulan dan belum dapat makan apa-apa selain ASI. Terus dia ngompol. Lalu cara membersihkan seragamnya adalah seperti apa? Membasuh 7 kali, mencuci dengan sabun, menabur dengan debu yang suci, memercikan air pada bagian yang terkena air kencing. Kalau laki-laki, tadi Pak katakan, cukup dipercikan aja, disiram aja, itu sudah suci. Jawabannya D. Kalau perempuan, dibuka bajunya atau celananya atau pakaiannya, dikucek-kucek sampai baunya hilang, kayak gitu. 13. Najis mutawasito atau tengah-tengah digolongkan menjadi 2 macam, yaitu ainiyah dan najis hukmiyah, hukmiyah dan najis mukhafafah, mukhafafah dan najis ainiyah, ainiyah dan najis mugholado. Jawabannya adalah najis ainiyah, ainiyah yang terlihat ya kan, dan hukmiyah, hukmiyah secara hukumnya, secara wujudnya. Itu najis tengah-tengah, najis mutawasito. 14. Wanita yang selesai haid harus bersuci dengan berwudu, beristinja, tayamum, mandi jenabah. Nah tadi Pak Amin katakan, kalau perempuan pertama kali yang kelas 7 mungkin sudah haid, ketika suci sudah berhenti haidnya, darah haidnya sudah berhenti, maka harus mandi jenabah, mandi besar. Harus mandi besar, wajib ya. Karena kalau nggak mandi besar, kalian salah satu yang membuat malaikat itu nggak mau masuk ke rumah atau ke masjid atau ke suatu tempat tertentu, salah satunya adalah orang yang punya hutang mandi jenabah. Misalnya nih kalian yang perempuan misalnya atau yang laki-laki mimpi basah terus nggak mandi jenabah ke masjid, maka malaikat rahmat tidak akan pergi ke masjid, takut sama itu. Termasuk sama gambar mentol, benda-benda mentol yang timbul ada mukanya, sama kayak gitu. Perempuan juga sama. 15. Syifa telah bertayamum. Sebelum sholat, temannya datang membawa 2 air ember besar. Mengetahui hal tersebut, Syifa mengulang tayamumnya, tidak perlu wudhu lagi. Karena sudah bertayamum, boleh wudhu boleh tidak boleh sholat sebelum wudhu. Nah, awalnya Syifa itu tayamum karena nggak ada air. Wah, nggak ada air nih, dia tayamum mau sholat. Ternyata sebelum sholat ada orang yang datang ember bawa air. Syifa nih ada air loh. Oh iya, yaudah. Maka harusnya wudhu karena ada air, kecuali nggak menjumpai air dia sholat. Karena ada air maka dia harus wudhu dengan air. D jawabannya. Perhatikan potongan ayat berikut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Potongan ayat berikut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang at-tawwabin, orang yang taubat, ya kan? Wihibbul mutatahhirin, dan dia tuh suka mensucikan. Jawabannya B. 17. Melihat air sebelum memulai sholat dapat membatalkan wudhu, tayamum, sholat, mandi. Melihat air sebelum memulai sholat dapat membatalkan wudhu, tayamum, sholat, mandi. Jawabannya wudhu. Jadi gini, dia sudah tayamum,
sudah tayamum semua sholat, terus dia lihat air, oh ternyata ada air kok, ya kayak sifat tadi, awalnya dia tayamum, tapi karena dia melihat air, airnya dia harus wudhu dulu, ya nggak bisa, kecuali kalau dia sakit, kalau dia wudhu malah makin parah sakitnya, atau kalau lagi di rumah sakit, bener-bener nggak bisa kemana-mana, boleh tayamum, walaupun ada air ya, tapi karena kalau dia pakai air malah sakit, ya memberatkan, boleh tayamum aja. 18. Tata cara mandi janabah bagi perempuan yang nifas itu berbeda rukunnya, sama, tidak sama, berbeda alat taharahnya dengan mandi haid. Sama ya. Mandi janabah bagi perempuan itu sama dengan bagi yang nifas ya. Nifas itu setelah melahirkan. Kalau kalian belum ada yang nifas. Mungkin ibu kalian setelah melahirkan itu ada masih nifas 40 hari. Nah itu sama cara mandi janabahnya dengan mandi haid, sama aja. Jawabannya B. Seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh. Apa itu darah istihadoh? Ini penting bagi perempuan terutama. Biasanya perempuan itu kalau haid itu sudah jelas. Misalnya ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang berapa hari, itu sudah jelas biasanya rutin. Nah, istihadoh ini adalah urat. Bahasa Arabnya urat. Jadi urat istihadoh ini adalah di luar kebiasaan. Jadi dia tuh biasa 7 hari, cuman hari ke-8 masih keluar. Nah itu namanya istihadoh. Tetap boleh sholat, ya, boleh puasa, walaupun masih keluar. Tapi sudah di luar hari kebiasaannya, itu tetap melakukan sholat. Bahkan Aisyah tuh pernah sholat sambil membawa wadah, sampai darah haidnya tuh turun ke wadah tersebut. Jadi kalau sholat nih, cuma karena masih netes, dia naruh wadah di bawahnya, kayak gitu. Sama istihadoh beda dengan haid ya. Kalau haid masih teratur, misalnya 3 hari atau 4 hari atau seminggu. Ini di luar misalnya sampai 10 hari, 15 hari, itu namanya istihadoh. Boleh sholat, boleh wudhu. Boleh sholat, boleh puasa. Jawabannya di sini adalah boleh melaksanakan puasa. B. Mendahulukan anggota badan yang kanan termasuk titik-titik mandi janabah, syarat sah, rukun, syarat wajib, sunnah. Boleh kanan, boleh kiri. Tapi sebaiknya yang kanan dulu. Berikut yang termasuk rukun mandi janabah adalah baca basmalah, berwudu sebelum mandi, menghadap kiblat, niat. Rukunnya adalah membaca niat. Air dalam bejana yang terjemur oleh matahari, termasuk misalnya ada air, terus di ember lah misalnya gitu kan, kena sinar matahari, itu termasuk air mutlak, air mutanajis, air musamma, air muta'al. Jadi jawabannya air musamma, yaitu air suci yang mensucikan, namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Ya tadi karena kan sudah di luar, kita nggak tahu nih di situ ada mungkin kena debu, mungkin kena kotoran hewan, kita nggak ngerti gitu kan. Ya sebaiknya kita pakai air yang mengalir, atau tadi kalau emang bejana minimal 2 kolah atau 1000 liter itu bisa kita pakai untuk suci dan mensucikan. Itu mutlak. Kali ini kan termasuk musamma. 23. Darah haid yang telah kering termasuk najis. Yang perempuan hati-hati, mungkin pakai pembalut sampai kering. Nah, termasuk apa? Mutawasitoh ainiyah, mutawasitoh hukmiyah, mukhafafah, mughaladzah. Termasuk jawabannya B. Mutawasitoh, tengah-tengah, hukmiyah. Secara wujud terlihat sebagai najis karena ada darahnya jelas. Ya. Di ayat lain terangkan kalau darah kalian sedikit, misalnya dari keluar kalian misalnya luka main bola atau apa, kebeset, keluar darah, cuma jumlahnya tidak lebih dari kira-kira koin 500 perak atau berapa gitu kan, itu nggak najis. Tapi kalau lebih dari koin lebarnya misalnya segini gitu kan, lebarnya itu banyak banget, itu najis. Tapi kalau cuman nggak sampai sekoin, cuman paling berapa mili gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak najis. Itu kalau air ya. Kalau darah, laut termasuk jenis air mustakmal, mutlak, mustama, mutanajis, mutlak. Air laut itu suci dan mensucikan. Kalian boleh mandi, boleh wudhu, boleh apa di air laut, itu mutlak. Berikut yang termasuk benda najis adalah air liur anjing, embun, tanah liat, debu. Jelas ya, air liur
anjing. Baik anak-anak, dari pamit cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.